Terdapat dua metode perhitungan laba yang telah diperhitungkan dari pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Perhitungan pertama yaitu biaya variabel, membebankan biaya produksi yang variabel ke produk. Kedua, perhitungan biaya penuh atau absorpsi, membebankan semua biaya produksi pada produk. Perbedaannya terdapat pada perlakuan terhadap biaya overhead tetap. Keduanya berkaitan dengan cara menentukan biaya produk yang mencakup di dalamnya adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Sementara biaya periodis seperti beban penjualan dan administrasi dibebankan pada saat biaya tersebut keluar. Perhitungan laba operasi berdasarkan variabel lebih kecil daripada absorpsi. Hal ini dikarenakan unit yang diproduksi itu lebih besar dari unit yang terjual. Mengevaluasi manajer pusat laba. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer akan berharap berlakunya hal-hal berikut. Ketika penjualan naik, sementara faktor lain tetap, maka laba naik. Ketika penjualan turun, sementara faktor lain tetap, maka laba turun. Kemudian, ketika penjualan tetap, sementara faktor lain tetap, maka laba tetap. Hanya berlaku pada perhitungan biaya variabel saja. Laporan laba rugi segmen dengan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan beban tetap. Segmen merupakan unit penting dalam perusahaan untuk membuat laporan kinerja seperti divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain sebagainya. Dalam beban laporan laba rugi segmen dibagi menjadi dua kategori. Beban tetap langsung, direct fixed expense. Beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke segmen, di mana beban ini akan hilang jika segmen ditutup. Kemudian beban tetap umum atau common fixed expense disebabkan oleh dua atau lebih segmen. Beban ini akan tetap muncul meskipun salah satu segmen ditutup. Pembahasan selanjutnya mengenai evaluasi kinerja. Terdapat 5 learning objectives. Pertama, pengukuran kinerja dalam artian yang lebih umum beserta akan mendesentralisasinya. Kedua, responsibility accounting. Konsep akuntansi membahas tentang keterkaitan antara pemberian wewenang dan tanggung jawab dengan pengukuran kinerja itu sendiri. Ketiga, ukuran kinerja khusus untuk responsibility. Keempat, sistem pengukuran kinerja yang kontemporer dan sifatnya lebih komprehensif yaitu balance scorecard. Dan kelima, transfer pricing. Kemudian mengukur kinerja suatu kantor cabang dengan melihat laba, efisiensi biaya, omset penjualan, customer certification, customer retention, kualitas produk, modal intelektual, dan modal informasi. Yang kemudian dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu kinerja keuangan meliputi laba profit, efisiensi biaya, omset penjualan, return, dan ekonomi value added. Kemudian ukuran kinerja non-keuangan, customer satisfaction, customer retention, kualitas produk, waktu pemrosesan, dan proses bisnis. Alasan dilakukannya desentralisasi, karena mempunyai kapabilitas untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi di daerah yang lebih baik. Kemudian fokus pada hal-hal yang bersifat strategis, melatih dan memotivasi segmen manajer, dan jika dijalankan dengan baik, maka perusahaan akan memiliki competitive advantage yang baik. Dua aturan umum dari pengukuran kinerja, yaitu kualitas pengukuran kinerja dengan tanggung jawab atau wewenang yang diberikan. Kemudian ukuran kinerja memakai banyak perspektif atau indikator. Mengukur kinerja berarti menilai banyak aspek dari sebuah organisasi. Definisi responsibility accounting dan 4 tipe pusat pertanggungjawaban. Konsep ini erat kaitannya dengan peraturan yang pertama, yaitu kaitkan pengukuran kinerja dengan tanggung jawab dan wewenang yang diberikan. Tipe dari responsibility centers. Yang pertama ada cost center, pusat pertanggungjawaban di mana manajer bertanggung jawab hanya pada biaya. Kedua, revenue center, manajer bertanggung jawab terhadap penjualan. Ketiga, profit center, yaitu manajer bertanggung jawab dan berwenang terhadap produksi, biaya, dan penjualan. Dan keempat, investment center, manajer bertanggung jawab terhadap produksi dan investasi yang dia lakukan. Pembahasan selanjutnya mengenai penetapan harga transfer atau transfer pricing. Harga transfer adalah harga yang dibebankan atas sebuah komponen oleh divisi penjual ke divisi pembeli dari perusahaan yang sama.
Tujuan kegunaan harga transfer yaitu memfokuskan perhatian para manajer atas kinerja subunitnya sendiri, kemudian merencanakan dan mengkoordinasikan tindakan-tindakan dari subunit-subunit yang ada untuk memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Pengaruh penetapan harga transfer. Harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer dari divisi penjual ke divisi pembeli mempengaruhi biaya bagi divisi pembeli dan pendapatan bagi divisi penjual. Kriteria untuk mengevaluasi harga transfer, yaitu menciptakan keselarasan tujuan, kedua memotivasi para manajer untuk mencapai usaha pada tingkatan yang lebih tinggi, ketiga membantu para manajer puncak mengevaluasi kinerja dari setiap unit di perusahaan, dan keempat mempertahankan otonomi dari subunit jika perusahaan tetap menginginkan desentralisasi. Metode penetapan harga transfer. Harga transfer berdasarkan pasar. Harga yang tersedia di pasar. Harga yang dikenakan oleh divisi penjual ke pelanggan. Kemudian harga transfer berdasarkan biaya. Berdasarkan biaya produksi untuk memproduksi barang, biaya aktual atau biaya yang dianggarkan, dan kadang ada margin laba. Kemudian harga transfer berdasarkan negosiasi. Para manajer menegosiasikan harga transfer. Apakah akan membeli dan menjual dari pihak di dalam satu atau dengan pihak luar perusahaan. Harga transfer berdasarkan metode harga pasar. Penggunaan metode harga transfer berdasarkan harga pasar dalam persaingan pasar sempurna, perusahaan dapat meraih yang berikut ini. Keselarasan tujuan, memotivasi usaha, evaluasi kinerja unit-unit di perusahaan, dan memberikan otonomi unit-unit di perusahaan. Perbandingan metode penetapan harga transfer. Pertama, mencapai keselarasan tujuan. Harga pasar, iya jika pasarnya kompetitif. Berdasarkan biaya, seringkali tidak selalu. Kemudian negosiasi, divisi penjual dan pembeli sepakat dengan harga yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, berguna untuk evaluasi kinerja unit. Harga pasar, ya jika pasarnya kompetitif. Berdasarkan biaya, sulit dilakukan kecuali harga transfer lebih besar dari biaya total. Kemudian negosiasi berguna ketika ada evaluasi kinerja unit. Ketiga, memotivasi usaha manajemen. Berdasarkan harga pasar, iya. Berdasarkan biaya, iya jika berdasarkan biaya yang dianggarkan, tidak jika berdasarkan biaya aktual. Kemudian negosiasinya iya. Keempat, mempertahankan otonomi unit. Harga pasar, iya jika pasarnya kompetitif. Berdasarkan biaya, tidak. Negosiasi, iya. Harga transfer minimum sama dengan adalah biaya inkremental per unit yang dikeluarkan sampai dengan ditransfer ditambah biaya peluang per unit ke divisi penjual. Itu bagaimana cara menghitung harga transfer minimum. Berikut adalah ilustrasi petunjuk sebagai contohnya. Asumsikan pasar persaingan sempurna tanpa ada kapasitas yang menganggur. Divisi transportasi dapat menjual minyak mentah ke para pelanggan di luar perusahaan dengan harga $46 per barel. Berapa harga transfer yang minimum? Berarti $26 ditambah $4 ditambah $10 sama dengan $46 harga pasar tersebut.